Shalom shalom, apa kabar kalian semua pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan mulai kembali pembelajaran kita. Ini akan di semester yang baru ya sayang. Kita akan mulai di semester yang kedua ya. Memang berharap kalian tambah semangat belajarnya, jangan kendor semangatnya ya. Yang sudah semangat tambah semangat, yang belum semangat lebih semangat lagi ya. Biar kalian bisa menyelesaikan kelas 4 ini dengan baik ya. Kita akan mulai di semester yang kedua. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan untuk kami boleh kembali dibangun di pagi hari yang cerah, dan kami Tuhan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang akan sudah mulai masuk dalam semester 2 ini Tuhan, berikan kami semangat kembali di dalam belajar ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan Tuhan berkati hidup kami. Berkatilah Tuhan pembelajaran pada hari ini, biar kami boleh mengerti dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Dalam nama Yesus kami mau belajar. Amin. Nah, hari ini kita akan mulai masuk di dalam bab yang ke-8 ya. Bab yang ke-8 kita akan belajar. Kalian buka buku paket kalian itu di halaman 63. Judulnya adalah Kematian adalah Keuntungan. Wow, kematian adalah keuntungan. Biasanya orang bilang kematian itu adalah kerugian. Tapi di dalam iman Kristen adalah kematian sebuah keuntungan. Mengapa kayak gitu? Kok gitu, Mem? Kita akan belajar ya. Oke, kalian lihat buku paket kalian. Lihat buku paket di halaman 64. Kita akan mulai belajar ya. Yang pertama, kita akan belajar mengapa harus mati. Oke? Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata mati diucapkan? Mati adalah tidak bernyawa, tidak bernafas lagi, tidak hidup. Nah, ini adalah kata mati ya. Lawan kata mati adalah hidup. Dan peristiwa kematian tidak pernah membuat orang tertawa terbahak-bahak, tetapi ia akan menangis karena mengalami duka cita yang mendalam. Ini kalau kita mengalami kematian ya. Ya, memang pernah merasakan kehilangan orang yang orang yang Mem April kasihi, keluarga Mem April itu meninggal. Nggak mungkin dong Mem April tertawa di tengah-tengah orang meninggal. Ya enggak, nanti yang ada Mem April diusir, bener nggak? Iya, tapi ketika kita mengalami kematian, yang ada kita rasakan adalah duka cita, kesedihan yang mendalam. Itu menurut kita secara duniawi. Nah, kita akan baca lagi ya. Pagi ini Dinda bangun dan bersiap seperti biasa. Sertalah berpamitan kepada ayah dan ibu, Dinda berangkat ke sekolah, bertemu dengan teman, belajar bersama, bercanda dan bercengkrama terasa sangat menyenangkan di sekolah. Bel tanda masuk ke kelas berbunyi. Pak guru memasuki kelas dan hendak memulai pelajaran. Tiba-tiba seorang ibu guru mengetuk pintu kelas dan mohon izin kepada Pak guru untuk memanggil Dinda. Dinda mengikuti langkah ibu guru dan bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa? Di sisi meja piket seorang wanita parubaya berdiri. Dia tetangga rumah Dinda. Ayahmu kecelakaan dan nyawanya tidak tertolong. Jelas wanita itu seperti ditampar. Dinda terhuyung kaget. Akhirnya terhuyung itu artinya adalah dia lemas, dia shock gitu ya. Gitu karena mendengar katanya ayahnya kecelakaan dan nyawanya tidak tertolong lagi. Mengapa harus mati? Mengapa ada kematian? Nah, ini dia. Kematian artinya memisahkan kita dari orang yang kita sayangi, tetapi membebaskan manusia dari penderitaan di dunia ini. Dan kematian selalu membawa kesedihan yang mendalam, seperti yang kita sudah bilang tadi ya. Ada orang yang meninggal setelah lanjut usia, tetapi ada yang masih kuat secara fisik. Ada juga yang meninggal di usia muda, remaja, anak-anak, bahkan masih bayi. Ada yang meninggal pada saat sakit, ada juga yang meninggal dalam keadaan sehat. Tidak ada yang tahu kapan ia akan mati, tapi Tuhan mengetahui semuanya. Ya benar ya, nggak ada orang yang tahu. Ada yang nggak tahu? Mem April sendiri nggak tahu kapan Mem April akan mati, kapan Mem April akan meninggalkan dunia ini. Ya, nggak ada yang tahu. Ada yang tadi meninggalnya pada saat usia lanjut. Ada yang masih kuat secara fisik kita lihat tapi dia sudah meninggal. Ada juga yang meninggal pada saat usia muda, remaja, anak-anak, bahkan ada yang bayi pun meninggal ya. Ini secara mati secara duniawi. Tapi kematian tadi dibilang apa? Tetapi kematian membebaskan manusia dari penderitaan di dunia ini. Itu kalau dia sedang sakit.
Kalau sakit-sakitan melulu mending kita kasihan kalau dia sakit-sakit melulu. Nah, akhirnya Tuhan membebaskan dia dari penderitaan dengan cara Tuhan mengambil nyawanya. Itu kematian ya. Memang kematian itu adalah membawa duka cita, membawa kesedihan yang sangat mendalam ya. Itu akan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk kita bisa memulihkan hati kita, merasa kehilangan yang itu sangat mendalam, itu sangat sulit ya. Kalau secara manusia itu sangat sulit ya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup bahagia bersama. Mereka menikmati indahnya Taman Eden. Ya, ingat ya, manusia pertama hidup di Taman Eden. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus berjerih lelah untuk mendapatkan makanan. Dan manusia akan kembali ke asalnya, yaitu kembali kepada debu. Alkitab mengatakan kematian adalah karena manusia jatuh ke dalam dosa. Mati, alam maut adalah upah dosa. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, kematian yang kekal ya artinya ya. Dengan kematian manusia menghadap Allah, Sang Penciptanya. Pada saat itu manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama hidup. Nah, jadi apa yang kita lakukan selama hidup itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah ketika kita sudah mati. Mati secara fisik, tetapi kita roh kita bangkit itu bersama-sama dengan Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Jika hidup kita di dunia sering melakukan dosa, kita harus pertanggungjawabkan kepada Allah dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Nah, jika kita sudah menjadi berkat kepada orang lain ketika kita hidup, juga kita harus pertanggungjawabkan kepada Allah. Allah akan melihat apa yang kita kerjakan selama di dunia. Ya, jadi makanya selama kita masih hidup, berbuatlah kebaikan, jadilah berkat buat orang lain. Nah, setelah kita meninggal atau mati, kita akan menghadap Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan selama kita di dunia. Oke? Yang kedua, kita akan belajar mati adalah keuntungan. Ini dia, ya. Banyak orang takut mati. Apakah kamu juga takut mati? Semua orang pasti mati. Lalu, kemana perginya orang yang sudah mati? Apakah tinggal di dalam tanah tempat dia dikuburkan? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting kamu pelajari. Banyak orang takut mati karena tidak tahu apa yang dialami orang yang sudah mati. Nah, orang takut mati karena takut tidak tahu dia apa yang harus dialami dia setelah orang itu mati. Makanya takut mati ya. Nah, jadi kehidupan adalah pemberian Allah. Manusia harus menghargai kehidupan ini. Setiap orang menjalani hidup dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bekerja keras mencari uang, berbakti melayani orang lain secara sosial, setia mengajar sebagai guru, mengabdi pada masyarakat sebagai dokter. Ada juga yang tidak mau bekerja dan hanya meminta-minta. Semua itu cara hidup yang dipilihnya sendiri. Yang paling penting adalah mengandalkan kuasa Tuhan dalam segala hal. Iya, karena apa? Kehidupan kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus menghargai hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita harus menjalani hidup kita dengan baik. Nah, seperti dikatakan, ada yang bekerja, ada yang mungkin di rumah, seperti mama kalian yang menemani kalian belajar, mendampingi kalian belajar. Nah, itu sebuah juga pilihan yang sangat sulit ya, Nak ya. Mem April pernah memutuskan waktu itu ketika anak Mem April lahir, Mem April harus menjadi ibu rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun. Itu di rumah. Ya, Mem April harus mengurus rumah tangga, Mem April, anak Mem April, itu pilihan juga ya. Jadi apapun hidup kalian, keputusan yang kalian pilih, hidup kalian hargai. Hargai hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kalian. Dengan apa? Contohnya kalian saat ini sebagai seorang murid, belajar dengan baik sebagai seorang anak. Dengar-dengaran akan orang tua, juga kerjakan apa yang menjadi bagian kalian. Lakukan kewajiban kalian yang harus kalian lakukan. Itu dengan kalian menghargai hidup kalian, Tuhan lihat, wow, ini anak hebat. Kita setia. Jangan seperti orang yang tadi dikatakan minta-minta terus tidak mau bekerja, ya. Tidak boleh. Nanti kalian setelah besar, kenapa? Mulai dari kecil kalian belajar gitu ya, belajar sampai nanti kalian besar. Tiba waktunya kalau ada rezeki orang tua kalian kuliah, bekerja, kalian akan mengerti. Kalian tidak boleh menjadi orang yang minta-minta.
Tapi kalian harus dengan giat belajar dan bekerja. Oke? Pasti dong ya. Kalian yang paling penting adalah apa tadi? Mengandalkan kuasa Tuhan dalam segala hal. Ketika kalian belajar sebagai seorang murid, andalkanlah Tuhan ketika kalian belajar. Takutlah akan Tuhan. Ketika kalian sebagai seorang anak, dengar akan orang tua, andalkan kuasa Tuhan. Ketika kalian sakit, andalkan kuasa Tuhan. Oke? Pastinya ya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan bekerja keras karena ia percaya Tuhan akan memberkatinya. Ia tidak akan menjadi pemalas atau hanya menjadi meminta terus ya. Nggak boleh. Menurut pendapatmu, kematian itu merugikan atau menguntungkan? Banyak orang merasa putus asa ketika orang yang dicintainya meninggal dunia. Tetapi Paulus berkata berbeda. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Mati adalah keuntungan dalam Filipi 1 ayat 21. Apa artinya Bukankah kematian selalu membawa duka cita? Apa untungnya mengalami duka cita? Banyak orang yang sedih, bahkan merasa Tuhan tidak sayang lagi. Benar gak demikian? Ya, mungkin pada saat kematian itu berlangsung, masih waktu yang berdekatan, kita mengalami seperti itu. Kenapa sih Tuhan mengambil ini, saudaraku? Mengapa sih ini terjadi? Mengapa sih semua kita tanyakan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Itu hal yang wajar sebagai seorang manusia. Tetapi jika kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa ketika orang yang sudah mati itu berarti Tuhan lebih sayang kepada orang tersebut ya. Nah, bagaimana caranya? Kita pelajari ya. Hidup adalah Kristus. Artinya apa? Hidup menjadi pengikut Kristus, mentaati perintah Kristus, ini adalah hidup. Hidup itu adalah Kristus, kita harus pegang. Kita harus menjadi pengikut Kristus, kita harus mengikuti mentaati perintahnya Kristus. Nah, mati adalah keuntungan, artinya kematian tidak merugikan karena ada mahkota yang akan dihadiahkan Kristus. Apa mahkotanya? Yaitu hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Itu adalah mahkota kehidupan kita ya. Jadi hidup atau mati sama untungnya, karena keduanya akan bersama-sama dengan Kristus. Selama masih hidup, hidupnya mengasihi Kristus. Dan kalau sudah mati, keduanya akan bersama dengan Kristus. Selama di surga bersama Kristus. Itulah yang dimaksudkan Paulus. Mati adalah keuntungan. Jadi baik dalam keadaan masih hidup maupun sudah mati, sama-sama hidup dengan Kristus. Hanya dibedakan tempat dan waktu saja. Jadi hidup adalah Kristus, mati juga adalah untuk Kristus. Jadi keduanya, kita mati maupun hidup maupun mati, kita bersama-sama dengan Kristus. Tadi yang membedakan apa? Membedakan adalah tempat dan waktu saja. Karena kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yang membedakan adalah waktunya saja kita tunggu ya. Oke? Nah, jadi jangan takut lagi kalau ada keluarga kita yang mati, meninggal. Kalian sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Karena kalian perlu percaya bahwa orang yang sudah mati, kalau dia percaya kepada Kristus, berarti dia hidup bersama dengan Kristus. Karena selama hidupnya, dia juga bersama dengan Kristus. Oke? Jadi selama kalian hidup, selama kita hidup, Mem-April juga selamat Mem-April hidup. Mem-April dan kalian semua harus hidup bersama dengan Kristus. Supaya nanti pada saat kita nggak ada lagi di dunia ini, kita juga bisa bersama dengan Kristus ya. Oke, yang ketiga kita akan belajar sukacita sesudah kematian. Kamu sudah belajar bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Orang Kristen tidak perlu takut terhadap kematian. Karena setelah kematian, Tuhan Yesuslah yang akan menjemput dan membawanya ke surga. Akan tetapi orang yang tidak percaya kepadanya tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kematian hanya perpindahan dari dunia saat ini ke kehidupan bersama Kristus. Ingat, kematian hanya perpindahan dari dunia yang saat ini kita tempati ke kehidupan yang bersama dengan Kristus di surga yang mulia. Bagaimana caranya, Sebenarnya apa yang terjadi terhadap orang mati kita semua tidak tahu. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa
akan ada kebangkitan orang mati. Kita percaya itu, bahwa akan ada kebangkitan orang mati nantinya. Nah, biarlah pada saat kebangkitan orang mati itu kita dibangkitkan dan kita hidup kembali bersama dengan Bapa di surga. Itu yang perlu kita capai ya. Oke? Ketika masih hidup, manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan, berjuang melawan dosa karena ketaatannya kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi berkat, memperjuangkan masa depan agar mencapai cita-citanya, dan masih banyak lagi. Saat kalian masih hidup, saat ini kalian masih kelas 4, belajarlah dengan baik, berjuanglah kalian mendapatkan nilai yang terbaik dengan cara hidup jujur di hadapan Tuhan. Saat belajar, ketika kalian di rumah bersama dengan orang tua, kasihilah orang tua kalian dengan segenap hati, sayangilah saudara-saudara kalian, begitu juga dengan teman-teman dan guru kalian, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus apa? Melawan dosa karena ketaatan kepada Allah, berjuang, memperjuangkan masa depan kalian. Oke? Hidup adalah perjuangan. Ini perlu diingat. Hidup adalah perjuangan. Tetapi setelah mati, semua perjuangan itu berhenti. Hidup kita berjuang, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Tetapi setelah kita mati, perjuangan kita berhenti. Ya, kenapa? Tidak ada lagi yang kita usahakan, tidak ada yang dapat kita lakukan setelah kita mati, ya kan? Tetapi tidak ada usaha yang dapat dilakukan oleh manusia. Doa sekalipun kita tidak bisa lakukan ketika kita sudah mati. Alkitab tidak mengajarkan untuk berdoa bagi orang mati dengan tujuan apapun. Ingat, ketika orang tua kita, ada keluarga kita yang mati atau meninggal, Tuhan tidak pernah mengajarkan, atau Alkitab tidak pernah mengajarkan berdoa bagi orang mati dengan tujuan apapun. Tidak ada, di Alkitab tidak pernah mengajarkan ya. Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, saat sesudah matilah kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Mereka yang akan mengalami siksaan yang kekal. Alkitab mencatat kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas 19 ayat 19 sampai 31. Dan tidak ada usaha yang dapat dilakukan agar orang yang masuk ke dalam penghukuman di neraka dapat pindah ke dalam surga. Tidak ada. Nanti kalian bisa baca kitab ini, Lukas 19 ayat 19 sampai 31. Lazarus dan kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, ceritanya kira-kira begini, memang singkat ya. Ada orang kaya, terus Lazarus ini adalah orang yang miskin ya. Dia pengen, waktu hidupnya dia pengen makan dari remah-remah orang kaya ini. Remah-remah itu sisa-sisa dari makanan orang kaya, tapi orang kaya itu tidak kasih. Nah, Lazarus ini akhirnya meninggal karena dia kelaparan. Terus dia masuk surga. Nah, dia lihat orang kaya ini pun mati, tapi orang kaya ini meninggalnya masuk neraka. Terus orang kaya ini bilang, Lazarus, tolong dong. Orang kaya ini meninggal duluan gitu ya. Orang kaya ini meninggal juga. Terus orang kaya ini bilang, Lazarus tolong dong bilang, ada saudaraku yang masih hidup. Tolong dong agar mereka bisa tidak berbuat jahat. Tapi Lazarus bilang, tidak bisa seperti itu. Karena setiap pribadi kita akan mempertanggungjawabkan secara pribadi apa yang kita lakukan. Tidak bisa orang lain menolong kita untuk masuk surga, atau mama papa kita masuk surga, misalnya kita masuk neraka, kita ditolong oleh papa mama kita. Tidak bisa ya nak. Itu adalah pertanggungjawaban secara pribadi kita. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup. Ya. Orang tua, keluarga tidak bisa saling menolong ketika kita sudah mati. Tetapi waktu masih hiduplah kita boleh saling mengingatkan. Ketika kita melakukan dosa, kita diingatkan oleh orang tua kita. Kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus dengar-dengaran akan orang tua kita. Oke? Akan tetapi bagi orang percaya, saat sesudah mati adalah kehidupan yang penuh sukacita. Sebab ia mengalami kehidupan yang kekal, kebahagiaan bersama Kristus di surga. Di sana tidak akan ada lagi tangis, tidak ada lagi sakit atau apapun. Yang ada hanya puji-pujian kepada Allah dan kebahagiaan. Inilah sukacita sesudah kematian. Jadi ketika kita mengalami kematian,
menurut firman Tuhan, kita orang percaya kematian adalah sukacita, penuh sukacita, karena kita akan menghadapi kehidupan yang kekal, kebahagiaan bersama Kristus di surga. Tidak akan ada tangis lagi, kita akan nggak merasakan lagi sakit. Aduh mama sakit, aduh bapak sakit, tidak ada lagi. Tapi di sana adalah sukacita yang luar biasa, ya. Tuhan Yesus pernah mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Ia berada di dalam dunia orang mati selama 3 hari. Sesudah itu ia bangkit sebagai yang sulung. Ia menang atas maut. Kristus telah bangkit. Ia akan membangkitkan kita juga kelak. Kita tidak akan mati selamanya. Bukan hanya itu, ketika dibangkitkan, kita akan memiliki hidup yang kekal. Tubuh yang kekal, tubuh yang sekarang sudah menjadi debu. Tuhan gantikan dengan tubuh kemuliaan. Tidak akan ada lagi rasa sakit, rasa lapar, ataupun penderitaan. Tubuh kemuliaan dengan kebahagiaan kekal. Inilah sukacita sesudah kematian. Kita akan mengalami yang namanya sukacita. Oke? Ini tentang sukacita sesudah kematian. Kita akan belajar yang keempat. Orang yang tidak mati. Apakah orang mati di dunia? Apakah semua orang di dunia ini mati? Iya, benar. Akan tetapi Alkitab mencatat ada beberapa orang yang tidak mati. Mereka langsung diangkat Tuhan ke surga. Betapa bahagianya mereka ya sayang. Siapakah orang-orang itu? Mereka adalah Henokh, Musa, dan juga Elia. Ketiga orang ini adalah mereka tidak mengalami tubuh secara mati, tapi mereka diangkat langsung Tuhan ke surga. Mengapa Allah langsung mengangkat mereka ke surga? Bagaimana kehidupan mereka di dunia? Mari kita pelajari bersama melalui kegiatan pembelajaran ini. Nah, ini akan menjadi tugas kalian. Jadi ada 3 orang yang tidak mengalami kematian yang dicatat oleh Alkitab, yaitu Henokh, Musa, dan Elia. Nah, Nabi Elia diangkat ke surga. Musa mati di atas gunung Hermon dan mayatnya tidak ditemukan, tapi karena tubuhnya sudah naik ke surga. Nah, kalian akan belajar. Ini Henokh, Musa, dan Elia. Oke. Kalian boleh cari di internet ya. Cari di internet tentang kehidupan Henokh, Musa, dan Elia. Bagaimana latar belakang hidupnya, pekerjaannya, kehidupannya di hadapan Tuhan. Ceritakan peristiwa pengangkatannya yang menyaksikan atau bukti bahwa ia telah diangkat ke surga. Kalian catat ini di buku tulis agama ya. Ini saja tugasnya, kalian cari tentang kehidupan Henokh, Musa, dan Elia. Ini saja yang menjadi tugas kalian. Oke. Nah, cukup ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah pembelajaran kalian pada hari ini boleh menjadi berkat buat kalian. Kita semakin mengerti bahwa selama kita masih hidup, kita harus hidup untuk Kristus. Agar setelah kita mati, kita pun mati untuk Kristus. Jadi baik hidup maupun mati, sama-sama bersama dengan Kristus ya. Jadi boleh ketika kita mengalami kematian kita boleh bersedih, boleh, itu secara manusiawi. Tapi jangan berlarut-larut. Yang satu kita percaya bahwa orang yang sudah mati di dalam Tuhan, dia akan bersama dengan Kristusnya di surga. Oke? Nah, cukup di sini saja pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar bahwa kematian memang menyedihkan, kematian memang membawa duka cita yang mendalam. Tapi kami percaya Tuhan, ketika orang yang mati bersama dengan Kristus, bahwa dia sudah bersama dengan Tuhan di surga ya Bapa. Tuhan, ajarlah kami percaya bahwa ketika kami hidup bersama dengan Kristus, agar ketika kami mati Tuhan, kami juga mati bersama dengan Kristus. Ya Bapa, ajarlah kami selama kami masih hidup, boleh kami melakukan hal yang baik ya Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Ya Bapa, tolong kami mulai dari kecil ini Tuhan, kami boleh percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan adalah Tuhan kami yang kami pegang seumur hidup kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu dalam belajar Tuhan. Biarlah tambahkan semangat, kepintaran, kecerdasan, juga kesehatan Tuhan berikan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nanti tugasnya kirim ke GCR Agama ya. Oke, tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye bye.